Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didanur Hikmat dari program studi Administrasi Bisnis kelas 4A atau Rombel 1. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, pengertian serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja dapat membentuk federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja. Federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Sedangkan konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja tertera bahwa seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan. Setiap serikat pekerja atau serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja atau serikat buruh, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dan demikian pula sebuah federasi hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi, tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sifat serikat pekerja. Yang pertama adalah bebas. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja tidak di bawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Yang kedua ada terbuka. Maksudnya adalah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja, tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada mandiri. Ialah dalam mandiri menjalankan dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Yang keempat ada demokratis. Ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota masyarakat dan negara. Tujuan serikat pekerja. Yang pertama adalah mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara material dan spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila. Yang kedua, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Terus yang ketiga, terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang keempat, ada terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial, barang dan jasa, serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuhkan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. Yang kelima, ada terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang keenam, ada terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum, dan tertib demokratik. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi, serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi serikat buruh atau serikat pekerja. Jadi fungsi yang dapat dilakukan sebagai lembaga organisasi serikat buruh atau pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua adalah sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerja bersama di bidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya. Terus yang ketiga sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat,
sebagai sarana penyalur apresiasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang terakhir adalah sebagai wakil dari para pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Syarat pembentukan serikat pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan minimal 10 orang untuk membentuk serikat pekerja. Yang kedua, mendaftarkan serikat pekerja ke Dinas Tenaga Kerja berdasarkan domisili perusahaan. Terus yang ketiga, menginformasikan kehadiran serikat pekerja ke manajemen perusahaan dengan memberikan salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD/ART dan nomor bukti pencatatan serikat pekerja dari Dinas Tenaga Kerja. Yang keempat, mengkomunikasikan kehadiran serikat pekerja kepada karyawan lain dan mengajak serta menjadi anggota serikat pekerja yang telah terbentuk. Yang kelima, membuat buku anggota serikat untuk kemudian dibuatkan kartu anggota serikat pekerja. Sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik jika pengusaha dengan pegawainya memiliki hubungan yang saling menghargai. Hubungan saling menghargai dapat tercipta melalui adanya kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama yang disingkat PKB. PKB ini akan menjadi pedoman atau landasan dalam kerjasama bagi kedua belah pihak, di mana PKB akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam aktivitas kerjanya. Latar belakang dibuatnya perjanjian kerja bersama atau PKB ini adalah jika pengusaha memperkerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang, maka pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Konvensi ILO nomor 98 tentang berlakunya hak-hak dasar bagi pekerja untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama, dan perlu adanya kejelasan yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja serta tata tertib dalam bekerja dan di lingkungan kerja. Dengan adanya PKB, perusahaan akan dapat menilai positif karena dapat membangun hubungan harmonis dengan pekerjanya yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Terus akan tercipta hubungan yang kondusif antara perusahaan dengan pekerja karena berkurangnya perselisihan yang terjadi. Pekerja juga akan memiliki kinerja yang lebih produktif dan termotivasi karena semua aturan dijalankan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan kepuasan akan hak mendorong pekerja untuk berterima kasih atau royal terhadap perusahaan itu tersendiri dan menjaga semua aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hubungan pekerja dengan perusahaan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para perilaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin cukup sekian materi presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.